Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ngantuk enggak? Ngantuk. Oke. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Kevin, Khalil, Singga, Maisa, Manggolo, Maita, Fauzan, Haidar, Zidan. Oke, hari ini berarti yang nggak masuk cuma satu orang ya. Kita akan melanjutkan mengenai materi minggu lalu. Materi minggu lalu mungkin masih ada yang ingat yang apa aja? Terus switch, lalu ordinary, benar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi algoritma. Nah, tujuan kita belajar algoritma itu untuk apa aja sih? Nah, ada dua tujuan, yaitu pertama kita akan memahami konsep algoritma dan juga notasi algoritmiknya. Lalu yang kedua itu adalah menerapkan konsep algoritma tersebut beserta notasi algoritmiknya. Lalu tercapaian pembelajaran kita pada hari ini itu apabila kalian telah mampu yang pertama menjelaskan pengertian algoritma. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan algoritma dengan notasi dengan bahasa alami, bahasa pseudocode maupun bahasa flowchart. Kalian juga akan mampu untuk menerapkan algoritma tersebut dengan notasi bahasa alami, bahasa pseudocode dan juga flowchart. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Jadi untuk metode pembelajaran kita pada pertemuan hari ini itu kita akan menggunakan yang namanya metode pembelajaran Zero Problem Based Learning atau PBL. Nah, lalu gimana alurnya tuh? Nanti kalian akan disuruh akan diberikan LKPD terlebih dahulu. Nah, di LKPD itu akan berisikan beberapa link sumber web gitu ya. Setelah itu kalian akan melakukan literasi dan juga merangkum beberapa topik berkaitan dengan algoritma. Jadi untuk yang melakukan literasi serta merangkum materi itu nanti termasuk dalam penilaian teori dan penyelesaian kasus akan masuk ke dalam penilaian praktek kalian. Lalu mungkin sebelum kita masuk ke materi algoritma itu saya ingin bertanya nih pada kalian. Kira-kira kalian pernah dengar nggak sih kata algoritma? Pernah ya? Pernah dengar di mana ada? Di percakapan mungkin di apa? Website apa? Di grup atau di mana? Ya mungkin contohnya itu kayak algoritma pencarian di Google gitu ya. Membuatnya itu bisa dibilang termasuk dalam salah satu contoh penerapan konsep algoritma ya. Algoritma itu kita lakukan hampir setiap hari, bahkan kalian sadar atau tidak itu telah kita lakukan setiap hari dan berkontribusi besar dalam kehidupan kita ya. Mungkin gitu untuk pendahuluan kita ya. Kita lanjutkan ke LKPD-nya. Kalau dibuka LKPD-nya semuanya, bisa kalian lihat di LKPD itu
terdapat beberapa link sumber website ya. Nah, itu silakan kalian baca nih literasi selama berapa ya? 5 menit enggak? 30 menit aja. 30 menit kalian literasi, lalu kalian rangkum nih hasil literasinya itu berdasarkan beberapa topik ini, topik pertanyaan ini. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum. Ya. Silakan dibuka, lalu dikerjakan literasinya. Nanti akan kita bahas sama-sama, juga presentasikan ya. Oke, perhatian semuanya. Oke, waktu sudah menunjukkan 8. Kalian telah melakukan literasi dan juga merangkum hasil literasinya selama 30 menit ya. Sudah selesai semua? Yang belum? Ya, kita bahas secara itu lah, bareng-bareng. Oke, mungkin sebelumnya nih, sebelum kalian ingin masuk presentasi, saya Abdillah Zanareda. Saya akan mempresentasikan tentang topik utama, yaitu apa yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Oke, berikan tepuk tangan kepada saya. Tadi merupakan hasil dari temuan literasinya Mas Sabian ya. Jadi pengertian atau definisi dari algoritma itu sendiri itu ya itu tadi suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan suatu output yang diharapkan. Lalu algoritma ini itu berasal dari nama penulis buku yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang berasal dari Uzbekistan. Nah, orang Barat itu sering menyebut beliau sebagai algoritma. Ada yang ditanyakan mengenai ini secara definisi gitu? Enggak? Kira-kira apa yang berbeda dari 3 metode tersebut gitu? Apa ya? Apa yang berbeda misalkan kita naik kereta atau naik taksi atau naik angkot gitu, apa yang berbeda? Biayanya ya. Apa lagi? Waktunya ya. Apa lagi yang lainnya? Namanya waktu. Mungkin intinya ya apa? Jalurnya ya yang dipakai itu berbeda ya. Oke, silakan kalian perhatikan ya KKPD-nya. Nah, untuk kegiatan 2 ini kita akan menerapkan konsep algoritma dan juga notasi algoritmik yang kalian pelajari tadi ke dalam suatu kasus gitu ya. Oke, untuk langkah kerjanya itu silakan kalian siapkan perangkat untuk mendukung kegiatan pembelajarannya. Nah, itu HP atau PC. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal tantangan di bawah ini. Nah, soal pertama itu jadi di Indomaret itu memberikan kita diskon 10% nih untuk pembelian di atas 50. Nah, tugas kalian itu adalah membuat algoritma dengan bahasa alami atau bahasa sehari-hari untuk menghitung total belanjaan setelah dikurangi diskon. Lalu soal kedua ini adalah jadi ada sebuah toko kue ya. Toko kue tersebut tuh menjual kue bolu dengan harga 15.000 per potong.
Lalu ada kue coklat dengan harga 18.000 per potong. Nah, jika seseorang membeli 2 potong kue bolu dan 3 potong kue coklat itu berapa total harga yang harus dibeli? Nah, lalu kalian buat algoritma dengan bahasa alami dan pseudocode. Lalu yang terakhir nih, nah ini merupakan contoh program yang kita buat ya beberapa minggu lalu lah ya. Jadi terdapat sebuah program sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu positif atau negatif gitu ya. Lalu kalian buat algoritmanya menggunakan notasi algoritma bahasa alami, pseudocode dan juga flowchart. Kasih waktu 10 menit lah. Habis itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil ini pengerjaannya. Oke, untuk yang nomor terakhir ini nomor 3 akan dipresentasikan oleh Mas Ilmi. Go Mas. Pertama-tama apa tuh yang dari bahasa algoritma bahasa alami dulu. Pertama ini input apa tuh? Kita disuruh memasukkan sebuah bilangan. Terus nanti selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau bilangannya lebih besar dari 0, maka bilangan tersebut positif. Jika bilangan kurang dari 0, maka bilangan tersebut negatif. Jika bilangan sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah 0. Yang terakhir itu kan kita membuat algoritma sesuai dengan kasus yang program yang pernah kita buat ya beberapa minggu lalu. Itu mengecek apakah bilangan itu bernilai positif, negatif atau 0. Nah, di situ dapat dilihat perbedaan di flowchartnya ya. Kita menggunakan apa namanya itu, gelar ketupat, simbol gelar ketupat kita gunakan untuk menentukan decision atau menentukan pilihan. Biasanya kita gunakan di percabangan ya kan. Apa yang kira-kira bisa kalian dapatkan dari materi ini? Nah, saya mau tanya juga nih, gimana pengalaman kalian dengan cara saya mengajar? Apakah mungkin jelas, tidak jelas, atau gimana? Jelas. Nah, lalu kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih dari apa pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin memberi jawaban, silakan tunjuk tangan dan definisi serta konsep algoritma ya. Kalian juga sudah belajar menerapkan notasi algoritma itu gimana sih? Untuk minggu depan harap diingat atau kita akan mempelajari materi algoritma 42 ya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oke. Doa tidak dibatasi. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.